Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai transaksi jual beli antara P dan S untuk depreciable asset. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai transaksi jual beli peralatan. Diketahui di sini di dalam soal bahwa P memiliki 80% saham beredar S dan akuisisi terjadi pada awal tahun 2016. Pada saat akuisisi terdapat ekses yang dialokasikan ke paten dengan amortisasi per tahunnya 5.000. Pada 1 April 2018, P menjual peralatan ke S dengan harga 125.000. S memperkirakan peralatan tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun. Nilai buku peralatan tersebut adalah 100.000. Diketahui net income S pada 2018 100 dan bagi dividen 50.000. Kemudian net income S pada 2019 200.000 dan bagi dividen 100.000. Untuk menjawab soal ini ya, kita akan mulai dengan membuat jurnal di bukunya P terlebih dahulu. Di bukunya P akan mencatat cash, kemudian equipment. Cashnya adalah 125.000 dan equipmentnya value-nya adalah 100.000, sehingga akan ada gain sebesar 25.000 pada 1 April. Sedangkan di bukunya S akan mencatat equipment pada cash, yaitu sebesar 125.000. Dari sisi konsolidasi, transaksi antara P dan S di sini ini seperti transaksi hanya transfer aset saja. Ini dari sisi konsol. Sehingga nilai equipment di S ya, di laporan bukunya S nanti dikonsolidasi nilainya juga harus sebesar 100.000. Sehingga kalau kita lihat bahwa dari transaksi di atas nilai equipment S itu kelebihan 25.000 dari nilai equipment di P, sehingga nanti akan dieliminasi. Kemudian gainnya juga karena ini transaksi B dan S seperti transaksi transfer aset, maka tidak boleh adanya gain. Oleh karena itu gain harus dieliminasi juga. Itu adalah transaksi eliminasi atau jurnal eliminasi yang pertama. Dan kalau kita lihat pada 31 Desember di bukunya S akan membuat akun depreciation expense pada accumulated depreciation expense, yaitu sebesar masa manfaatnya 5 tahun 125.000 dibagi 5 tahun dikalikan dengan, karena dia dibeli di bulan April, berarti dikalikan dengan 9/12. Maka akan ketemu $18.750. Padahal kalau kita menggunakan dasar konsolidasi ya, bahwa dia adalah seperti transfer aset, maka sebenarnya nilai depreciation expense-nya adalah 100.000 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 9/12. Yaitu ketemu 15.000. Sehingga kalau kita lihat di sini depreciation expense-nya ada selisih sebesar 3.750. Yaitu depresiasinya terlalu besar. Dari sisi konsolidasi, depresiasinya terlalu tinggi, terlalu besar ya, sebesar
3750. Karena dia terlalu besar, maka nanti harus kita kurangkan. Jadi yang di 1 April ya, di sini gainnya karena dia transaksi intern antara P dan S, maka seharusnya tidak boleh dicatat. Maka kita bisa melakukan pencoretan di sini ya. Cash sama cash kita coret. Oke. Kemudian equipment dan equipment di sini ada debit sisanya 25.000, gainnya di kredit, maka kita akan balik sebesar 25.000 dikarenakan gainnya terlalu tinggi 25.000 dan nilai equipmentnya juga terlalu tinggi atau overstate sebesar 25.000. Karena itu kita akan menjurnal transaksinya, jurnal eliminasi di 2018. Misalnya kita akan menggunakan metode cost terlebih dahulu. Yang pertama tadi kita akan menjurnal menghapus gain on sale pada equipment. Kita kurangkan equipment supaya menjadi nilai buku di P. Karena ini adalah konsolidasi, tidak boleh ada transaksi antara P dan S. Yaitu sebesar 25.000. Yang kedua, karena tadi ada kelebihan akun depresiasi, maka di sini kan kita akan kurangkan depreciation expense. Kembali ya, akumulasi depreciation pada depreciation expense karena terlalu tinggi. Jadi di sini accumulated depreciation pada depreciation expense itu sebesar 3750. Sebelum saya lanjutkan, di sini adalah bahwa gain on sale di sini ini adalah unrealized profit. Kenapa? Karena dia masih digunakan oleh S. Jadi seperti lain kemarin, selama dia masih digunakan oleh S, maka dia akan menjadi unrealized profit. Unrealized profit itu bisa direalisasikan apabila dijual ke pihak ketiga atau digunakan dan terdepresiasi setiap tahun. Jadi depresiasi tersebut adalah digunakan untuk merealisasikan unrealized profit. Oleh karena itu, ini adalah unrealized profit, sedangkan di sini adalah realized profit. Angka 3750 di sini ini bisa dicari dengan mudahnya, yaitu kalau kita lihat tadi gainnya adalah 25.000. Kalau dia dibagi 5 atau tahunan ya, depresiasi tahunan ini adalah sebesar 25.000 dibagi dengan 5, kan ketemu 5.000. Dalam hal ini karena hanya digunakan 9 bulan, maka akan menjadi 9/12 dikalikan 5.000. Ketemunya 3.750. Kita lihat sama hasilnya. Kita lanjutkan lagi jurnal eliminasi. Diketahui bahwa ada amortisasi paten expense pada paten sebesar 5.000. Kemudian kita menggunakan cost, berarti ada dividend income pada dividend S.
yaitu sebesar 80% dikalikan 50.000, ketemu 40.000. Yang kelima adalah NCA expand. Karena dia transaksi downstream, maka gain semuanya akan diakui oleh P. Kalau kita lihat di sini punyanya P, maka S tidak mendapat bagian atas gain tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pengaruh pada NCA expand. Jika di sini 20% dikalikan 100.000 dikurangi dengan 5.000. Nomor 19.000 dividennya 10.000, 20% kalikan 50, dan sisanya adalah NCA. Bagaimana sekarang dengan metode ekuitas? Di metode ekuitas, jurnal yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 sama dengan metode cost. Berarti di sini 1, 2, 3, 5 sama, tidak ada perbedaan dengan metode cost. Yang berbeda adalah hanya di nomor 4, yaitu kita menggunakan income from S, kemudian dividend S, dan investment in S, yaitu 80% dikalikan net income-nya 100.000 dikurangi 5.000 dalam kurung, kemudian dikurangkan dengan unrealized di luar kurung, ya, di sini dikurangi dengan unrealized downstream. Unrealized downstream-nya adalah 25.000 ditambah dengan realized downstream-nya, yaitu 3.750. Ini unrealized, ini adalah yang realized, yaitu ditambah dengan 3.750, akan ketemu 54.750. 54.750 berarti di sini 54.750 dividennya tadi 40.000, berarti di sini 14.750. Oke, ini adalah jurnal di tahun 2018 atau di tahun penjualan aset menggunakan cost maupun menggunakan metode equity. Sekarang kalau misalnya kita ingin membuat di bukunya P menggunakan metode ekuitas. Di bukunya P, jurnal transaksi menggunakan metode equity. Berarti yang pertama, kita akan menghitung bagian dari net income S. Kita akan mencatat jurnal investment in S pada income from S, yaitu 80% dikalikan 100.000. Dan yang kedua, bagian dari dividen akan kita catat cash pada investment in S. 80% dikalikan 50.000, ketemu 40.000. Kemudian yang ketiga, bagian dari amortisasi paten akan mengurangi income from S. Income from S pada investment in S.
yaitu sebesar 80% dikalikan 5.000. Ketemu 4.000. Yang keempat adalah unrealized gain equipment. Ada 25.000, berarti akan mengurangi income from S karena di unrealized, kreditnya investment in S sebesar 25.000, tidak dikalikan 80% karena dia adalah downstream. Yang kelima, realize-nya, yaitu investment in S pada income from S sebesar 3.750. Kalau mau kita cek, yaitu income from S-nya 80.000, kemudian dikurangi 4.000, dikurangi 25.000, dan ditambah 3.750. Oke, di sini akan ketemu 54.750. Kalau Anda jumlah nanti ketemunya yang warna merah di sini juga 54.750. Ini kalau Anda diminta nanti dalam soal, buatlah jurnal transaksi di bukunya P terkait dengan transaksi equipment di atas. Sekarang kita lanjutkan di tahun 2019. Di tahun 2019, peralatan masih digunakan. Di bukunya S akan mencatat depresiasi. Depreciation expense pada accumulated depreciation, yaitu sebesar 125.000 dibagi dengan 5, temunya 25.000. Oke. Padahal kalau secara konsolidasi nilainya harusnya adalah sebesar 100.000 dibagi dengan 5, yaitu 20.000. Artinya akan ada kelebihan depresiasi sebesar 5.000. Nanti yang akan kita eliminasi atau kita perbaiki di jurnal eliminasi. Kemudian yang berikutnya adalah di akhir 2018, kalau P menggunakan metode cost, kalau menggunakan metode cost P-nya, maka di bukunya P di akhir 2018 akan ada kelebihan gain sebesar 25.000. Oke. Yang akan mengakibatkan kelebihan return earning ya, sebesar 25.000. Kemudian dampak dari kelebihan return earning 25.000 di sini, maka nanti kita akan melakukan adjustment di RE beginning.
di jurnal eliminasinya. Dan tadi juga bahwa ya di konsolidasi, di eliminasi tahun 2018 ya, 18 sudah ada realisasi unrealized, yaitu sebesar 3750. Benar ya, ada realisasi sebesar 3750. Kemudian juga pada saat dia merealisasikan di jurnal eliminasinya di 2018 ya, menjurnal depreciation, ini kan melalui depreciation expense. Kemudian juga ada accumulated depreciation sebesar 3750. Oleh karena itu, di jurnal eliminasi tahun 2019 ya, jurnal eliminasi di 2019 yang pertama kita akan mencatat tadi di sini ya, kelebihan return earning 25.000, kita gunakan cost, maka RE beginning, kemudian akumulasi depresiasi tadi 3750 di debit. Jadi di sini ada akumulasi depreciation. Kemudian nilai equipment di bukunya S itu menunjukkan angka 125.000, harusnya 100.000, maka juga harus kita kurangkan. Jadi di sini equipment. RE beginningnya adalah sebesar kelebihan 250.000, kemudian dikurangi dengan realisasi 3.750. Berarti nilainya adalah 25.000 dikurangi 3.750 sebesar 21.250. 21.250, akumulasinya debit 3.750, equipmentnya 25.000. Jurnal yang kedua ada yang di sini. Kelebihannya kita jurnal lagi, yaitu sebesar akumulasi depreciation pada depreciation expense. Yaitu sebesar 5.000. Kita lanjutkan lagi. Di nomor 3 sama ya, paten ya tadi ya. Amortisasi paten pada paten sebesar 2.000. Kemudian yang keempat saya pindahkan ke atas karena sudah tidak cukup lagi di sini. Di sini saya hapus di sebelah sini ya. Oke. Yang nomor 4, dividend income. Saya tulis di sini, dividend income pada dividen S sebesar 80% dikalikan 100.000, ketemu 80.000. Yang nomor 5-nya adalah
NCA expand. Kemudian dividen S pada NCA ending. NCA XP-nya karena dia downstream tidak terpengaruh, maka 20% dikalikan dengan 200.000 net income-nya dikurangi 5.000. Oke, ini amortisasinya 5.000 ya. Oke, 5.000. Oke, kemudian kita hitung 195.000 dikalikan 0,2, ketemu 39.000. Dividennya adalah 20.000, berarti di sini ada 19.000. Kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka kalau saya hapus yang di sini, metode ekuitas, maka yang nomor 1 RE beginningnya diganti dengan investment in S. Maka di sini investment in S, kemudian accumulated depreciation yang di sininya adalah equipment 21.250 3750, di sininya 25.000. Kemudian yang nomor 2, nomor 3, nomor 5 sama dengan cost method. Yang berbeda adalah yang nomor 4, dividend income kita ganti dengan income from S. Dividend S dan investment in S. Oke, kita hitung dengan 80% dikalikan 200.000 dikurangi 5.000. Oke, di luar kurung kita tambahkan dengan 5.000, yaitu realize gain on sale yang di tahun 2015 adalah unrealized, kemudian direalisasikan. Di tahun 2018 sudah ada penggunaan berkurang 3.750. Di tahun 2019 dari Januari sampai dengan Desember akan berkurang 5.000. Maka di sini ditambahkan realisasinya sebesar 5.000. Akan ketemu sebesar 195.000 dikalikan 0,8 ditambah dengan 5.000. Ketemu 161.000. Di sini 80.000, berarti di sini 81.000. Oke. Untuk di bukunya P, nanti Anda bisa mengerjakan sendiri. Hasilnya harus income from S-nya sebesar 160.000. Oke, demikian penjelasan mengenai transaksi downstream untuk depreciable asset. Ketemu lagi di video upstream depreciable asset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.